Lalu setelah mukondo yang kedua yang saya ingin sedikit luruskan itu adalah mengenai tidak memberikan nafkah secara batin. Ya. Itu tentu hal yang sebuah beralasan karena memang Bunda Cindy memiliki pria idaman lain. Cukup. Itu aja sih kalau dari saya. Silakan teman-teman. Mungkin putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu kapan sih, Bang? Dan akhirnya hakim putusan itu kapan dan aja Bang poin-poin yang bisa disampaikan gitu ke Oke. Terkait hasil putusan kan cepat atau lambat juga itu nanti akan menjadi konsumsi publik ya, karena itu akan dapat diakses juga. Jadi mungkin saya akan sampaikan putusannya seperti apa, kurang lebih ini akan saya bacakan. Intinya adalah mengadili dalam konvensi, 1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian, 2. Menjatuhkan talak 1 bait subrogat tergugat konvensi saudara Randy terhadap penggugat rekonvensi Cindy Romawi Ramsanjani, menolak gugatan penggugat konvensi tentang hak asuh dan nafkah anak yang bernama Noah. Kemudian dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi, 2. Menetapkan anak yang bernama Noah dengan jenis kelamin laki-laki, lahir, bulan, tahun, berada dalam hak asuh atau hadlona penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya. Kemudian dengan kewajiban penggugat rekonvensi agar memberikan akses kepada tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. 3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya. Jadi pada intinya memang sedari awal pun terkait perceraian ini kan memang klien kami sendiri juga tidak ada masalah ya. Memang sama-sama ingin bercerai. Cuma yang menjadi permasalahan di sini kan adalah terkait dengan hak asuh anak. Dan itu yang memang kami kaitkan pada persidangan kemarin, dan memang alhamdulillahnya majelis hakim berpendapat bahwa yang lebih baik untuk melindungi, mengasihi, dan memelihara anak ini adalah klien kami. Di sini Bang Randy. Sejauh ini itu putusannya dibacain kapan Bang sama hakim, dan sampai detik ini pihak penggugatnya sendiri mengajukan banding nggak sih Bang, karena kan hak asuh anak jatuh ke tangan tergugat gitu. Oke, kalau terkait banding atau tidak, jujur kami tidak tahu. Kami belum tahu sampai saat ini. Tapi kalau untuk dibacakan kapan, itu dibacakan itu per hari Rabu kemarin ya, berarti tanggal sekarang Rabu 12. berarti Rabu 12 Agustus 2026. Mungkin yang menjadi alasan dari pengadilan hak asuh ikut ke KBI Mas Randy seperti apa sih? Karena biasanya kan kayak gitu ada pertimbangan ya yang memberatkan sehingga si ibu ini tidak diberi hak asuhnya. Baik, ada yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Klien kami, Bapak Randy ini dalam proses perceraian pihaknya sebagai tergugat konvensi. Lalu dalam perebutan hak asuh anak, kami mengajukan gugatan balik, posisinya sebagai penggugat rekonvensi. Menyambung pertanyaan tadi terkait hak asuh anak berada di Bapak Randy dikarenakan kami berhasil membuktikan hal-hal yang akan dan atau menguntungkan posisi Bapak Randy untuk mendapatkan hak asuh anak. Salah satunya terkait dengan nafkah untuk anak, biaya untuk kebutuhan anak, sekolah, pakaian, makan, dan lain-lain. Nah, lalu majelis hakim memiliki pertimbangan lain dikarenakan berdasarkan bukti-bukti pada persidangan yang sudah, kami berhasil membuktikan bahwa hak asuh anak itu lebih layak dan sangat beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan berada pada posisi Bapak Randy, kurang lebih seperti itu. Termasuk bukti pria idaman lain juga sudah cukup kuat Bang sampai akhirnya hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Baik, terkait pria idaman lain, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Randy, itu salah satu alasan terkait nafkah batin yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu. Lalu berkaitan dengan hak asuh anak, tidak ada kaitannya terkait dengan pria idaman lain. Terkait hak asuh anak, ada hal-hal lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi mohon maaf,
karena itu kami sudah diskusi secara internal, tidak akan kami sampaikan secara umum. Ada beberapa alasan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak kepada Bapak Randy, cuman kami tidak akan menyampaikan itu secara terbuka. Mohon dimengerti sama teman-teman. Mas Randy tadi kan bilang ada dugaan pria lain. Itu mulai dirasanya semenjak kapan sih, Mas? Kurasa itu terlalu privasi, ya. Jadi cukup pada umumnya aja. Itu aja sih. Umumnya itu bisa dibuktikan, dan saya nggak bisa cerita secara detail. Anak sendiri sekarang sama Mas Randy udah ketemu ibunya atau belum? Ketemu kok, kita tetap temenan, kita tetap berhubungan baik, kita juga bekerja sama dalam co-parenting, ya. Tentunya kalau Bunda Cindy ingin bertemu Noah, pasti saya buka pintu lebar-lebar. Berarti nggak ada batasan ya Bang? Enggak ada batasan sama sekali buat Bunda Cindy untuk melihat Noah. Setiap hari nggak apa-apa gitu? Enggak apa-apa, asal tidak mengganggu sekolahnya, schedule sekolahnya. Ada perjanjian mungkin untuk anak sendiri parenting, mungkin seperti apa perjanjiannya? Perjanjiannya yang pasti apapun yang kita kerjakan, ya apapun didikan yang kita lakukan untuk anak, ya harus yang paling benar dan paling baik untuk anak kita tumbuh. Tapi dari pihak sana mungkin ada mengungkapkan keberatan nggak sih ikut Mas Randy, sempat nego nggak sih buat nggak ikut ibunya aja gitu, atau terima aja gitu ketika tahu itu? Sebenarnya hak asuh itu sudah tidak terlalu kita beratkan, ya. Jadi pada poinnya saya sama Bunda Cindy tetap berhubungan baik, dan itu bukan sebuah masalah yang harus didalami. Jadi jemput gitu, bahkan saya antar. Tapi nama Bang Randy kan udah tercemar. Mungkin seperti apa nih tanggapan Abang sendiri setelah tersebut? Gimana? Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, yang penting ya saya harapin teman-teman semuanya balik lagi, ya jangan tergiring sama asumsi atau opini, tetap bicara dengan data gitu loh, apa yang terjadi sebenarnya. Itu kan yang saya harapin. Tapi balik lagi kan, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, ya termasuk berita yang sudah terjadi dan opini yang sudah nyampe. Nggak apa-apa lah, biarin. Mas Noah sendiri umurnya sekarang berapa, Mas? 9 tahun. Mungkin ada nanya gitu kenapa mami papinya bisa? Enggak sih, cuman saya selalu ceritakan yang sebenarnya terjadi, cuman secara sederhana. Jadi dia nggak sedih, dia nggak pusing, dibikin simpel aja komunikasi sama anak. Ini benar terjadi, dan kalau ada yang tanya bilang aja begini bro. Jadi ada hal yang saya input ke dia supaya konflik dari luar yang masuk ke dia bisa menetralkan dengan sederhana. Ini kan masih di bawah umur juga ya Mas ya. Mungkin dari Mas Randy sendiri pastinya kan ada rasa khawatir udah tunggal gitu ya. Itu gimana sih mungkin ke anak gitu, karena kan udah nggak bareng sama ibunya nih, untuk pola asuhnya kan kita nggak bisa maksimal ya kan, kerja segala macam gitu. Mikir kesana nggak Mas? Enggak sih, saya nggak terlalu overthinking sama itu. Noah anak hebat, mentalnya oke, dan saya rasa saya berhasil, Bunda juga berhasil tentunya dalam mendidik anak. Dan 3 bulan ini yang terjadi, Noah sehat, Noah tetap happy. Jadi selama saya mengasuh Noah, ya 4 bulan ini berarti 4 bulan ini Noah tetap happy, Noah tetap pinter, dia nggak minder, dan aku juga sempat ke psikolog, dia sehat sekali, nggak ada hal yang mengganggu. Lagi guys. Hubungannya juga semoga nantinya nggak ada gugatan dadakan ya. Gimana? Bang,
Abang tentu Bang lanjut. Mungkin saya mewakili Pak Randy. Pada intinya terkait dengan kasus perceraian sudah tiba pada putusan akhir di tingkat pertama dengan tujuan perceraian sudah terlaksana dan hak asuh anak kepada Pak Randy. Pak Randy juga menyatakan bahwa selesailah, tutup bukulah terkait dengan aib-aib rumah tangga. Terkait aib, biarkanlah itu menjadi aib yang diketahui oleh Pak Randy dan Ibu Cindy. Terkait anak, Pak Randy pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak dan pasti tetap butuh dukungan dari Ibu Cindy, dan harapan kedepannya ya pasti tidak ada lagi konflik-konflik berikutnya. Jadi bisa dibilang semoga putusan ini memang bukan pilihan terbaik, tapi yang Pak Randy percaya bahwa dengan adanya putusan cerai, insya Allah keadaan menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Nafkah Ida mungkin seperti nafkah mungkin seperti apa Bang untuk selesai perceraian? Baik, terkait nafkah ya. Nafkah Ida itu sejauh kami membaca putusan, dalam putusan itu tidak disebut terkait nafkah Idanya. Mungkin terkait nafkah ada di pertimbangan hukumnya, namun dari pihak Bapak Randy dan Ibu Cindy terkait nafkah itu sudah disepakati dalam mediasi yang berhasil sebagian, kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi terkait putusan yang tadi disampaikan hanya sebatas mengabulkan gugatan penggugat sebagian, penggugat konvensi Ibu Cindy, lalu mengabulkan gugatan Bapak Randy sebagai penggugat rekonvensi terkait hak asuh anak. Jadi ya berdasarkan fakta hukum yang ada, anak ada di Bapak Randy dan kami berhasil membuktikan untuk pengasuhan anak berada di Bapak Randy. Seperti itu. Mungkin Mas Randy pengen ini memulihkan nama baik lagi yang kemarin sempat ini gitu. Ada hal-hal apa yang ingin dilakukan? Tadi udah terjawab sih, lebih ke arah Pasrah. pasrah gitu. Maksudnya biarkan gitu ya. Ya kan udah terjawab dari. Iya. Aku simpel sih, santai sih. Ini sifatnya meluruskan aja. Ya balik lagi yang namanya kita ya dalam menangkap sesuatu ya jangan berasumsi tanpa data. Ya jangan beropini tanpa data, jangan cepat menilai. Balik lagi kita harus melihat dari dua arah. Saranku ya. Tapi balik lagi kan teman-teman semuanya banyaklah hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan faktanya hak asuh anak ada di Pak Randy. Berarti itu salah satu bukti untuk menang di pengadilan itu ya? Betul. Dan pria idaman lain. Kurang lebih seperti itu, seperti yang tadi disampaikan. Buktinya apa aja sih Mas? Kan agak berat juga ya, menduga kan berat Mas tanpa bukti gitu ya. Tanpa bukti kan agak berat gitu menduga-duga, makanya mau tahu kapan, berupa apa. Ya, Bang. Ekonomi kah atau memang karena Baik. Atau plan gambling gitu Bang. Di chat atau di Langsung, direct message. gambling langsung atau pesan Baik, singkat. terkait bukti pada persidangan perceraian kemarin kami melampirkan bukti itu lebih dari 40. Kalau kami tidak lupa itu di 42 bukti. Jadi itu yang berhasil kami buktikan. Ya terkait yang mungkin tadi ditanya terkait nama baik, Pak Randy mengerti bahwa awal mula kisruh rumah tangga pasti akan ada emosi, akan ada apa. Cuma balik lagi, Pak Randy tidak bereaksi, makanya kemarin tenang aja terkait pemberitaan yang ada. Cuma buat kami ketika sudah pada di tahap akhir ya harus diluruskan seperti itu.